Kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini pertemuan kali ini QSPL kali ini kita diisi narasumbernya dari PP Mas Mahajir. Sebelum kita mulai QSPL pada pagi hari ini, mari kita mulai berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon izin Bapak yang terhormat Pak Regi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang terhormat koordinator dan para katim di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi yang saya hormati, serta Bapak Ibu teman-teman sekalian di Biro Hukum dan Organisasi. Sebelumnya Bapak berkenan membuka terlebih dahulu atau langsung ke materi saja Pak? Ya, mungkin saya ingin menyapa aja buat teman-teman pembelajar sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, kita belajar bareng. 1 jam maksimal kita belajar, tetapi itu akan membawa manfaat yang luar biasa untuk pekerjaan kita maupun untuk kehidupan kita. Selamat belajar, kita belajar bareng. Terima kasih buat Mas Mahajir yang sudah mau sharing ilmunya. Hari ini kita akan mendengarkan Mas Mahajir ya menyampaikan terkait dengan bagaimana sih kita mengarrange gitu ya sebuah kegiatan ya khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan tentu ini juga tidak hanya bermanfaat untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi kegiatan-kegiatan kita lainnya ya, misalnya forum konsultasi publik ya, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang memang memerlukan masukan dari masyarakat. Mari kita belajar bersama. Silakan Mbak Nafsi, Mas Mahajir. Teman-teman, mari kita simak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita teruskan saja. Kita mulai ya Mas Mahajir ya. Untuk materi yang kita tunggu-tunggu ini, dipersilahkan Mas Mahajir langsung ke materinya. Ya, terima kasih Mbak Nafsi atas kesempatannya. Pertama, saya ucapkan yang terhormat Biro Hukum dan Organisasi, Bapak Regi, lalu Bapak dan Ibu, Koordinator, dan Ketua Tim Pokja, serta rekan-rekan Biro Hukum dan Organisasi yang tentunya saya banggakan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, diberikan tugas khususnya oleh Bu Heni untuk mengisi kegiatan materi GSKL pada pagi hari ini. Izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat, Mbak Nafsi? Sudah, Mas. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada outline-nya, untuk materi yang nanti saya bawakan terdiri atas pendahuluan, definisi, dan pandangan ahli, dasar hukum dan pengaturan dari partisipasi masyarakat, dan terakhir penutup. Ya, pendahuluan seperti yang kita ketahui, partisipasi masyarakat ini menjadi isu yang banyak dibahas, terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis strip 18 Romawi garis miring 2020 terkait pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna atau meaningful participation, sehingga tercipta atau terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 prasyarat, yaitu pertama hak untuk didengar pendapatnya,
Yang kedua, hak untuk mempertimbangkan pendapatnya. Ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya, definisi dan pandangan ahli. Menurut Hetifah S.J. Sumarto, partisipasi masyarakat adalah proses ketika sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu adapun pandangan para ahli menurut Egan Erlich, penganut legal pluralism yang memperkenalkan konsep living law of the people, yaitu hukum yang hidup dan baik itu adalah berasal dari rakyat atau hukum yang relevan sesuai dengan kehendak rakyat. Lalu menurut Ludwig Wittgenstein, pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan rakyat dan memberikan justifikasi atas setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Dan setiap pembentuk undang-undang dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik. Lalu ini adalah teori dari Sherry R. Arsten yang dalam tulisannya pada tahun 1969 yang berjudul Leader of Citizen Participation, membagi tingkat partisipasi masyarakat itu menjadi 8 tingkatan, yaitu yang pertama adanya kontrol masyarakat, di mana sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat. Yang kedua, pendelegasian kekuasaan, di mana masyarakat diberi kekuasaan. Lalu yang ketiga, kemitraan, adanya timbal balik yang dinegosiasikan. Keempat, ada penentraman, ya, di mana saran masyarakat diterima namun tidak selalu dilaksanakan. Kelima, konsultasi, masyarakat didengar namun tidak selalu digunakan sarannya. Keenam, pemberitahuan, sekedar pemberitahuan secara searah. Lalu ketujuh, terapi, sekedar agar masyarakat tidak marah. Dan kedelapan, manipulasi, yaitu permainan oleh pemerintah. Dari 8 tingkatan ini, Sherry membagi lagi menjadi 3 derajat pembagian kewenangan, yaitu di mana pada tingkatan 1-3 menyebutkan adanya partisipasi masyarakat, di mana masyarakat disertakan dalam seluruh tahapan pembentukan perundang-undangan, dimulai dari tahap perencanaan, pembahasan, maupun implementasi atau pelaksanaan pembentukan undang-undang. Lalu yang kedua adalah masyarakat memiliki mayoritas keterwakilan pada parlemen dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan atau mengambil kebijakan. Selain itu adanya akuntabilitas atau keterbukaan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan, lalu adanya pendistribusian kewenangan antara masyarakat dengan pemerintah, dan tingkat kekuasaan berada di tangan rakyat. Lalu pada yang kedua, pada kategori yang kedua ini disebut juga teknisme atau derajat semu, di mana pada tahap ini hanya memungkinkan masyarakat untuk memberikan saran atau pendapat terhadap perencanaan kebijakan, namun legitimasi saran pendapat tersebut tetap berada di tangan pemerintah. Lalu partisipasi hanya dimaknai sebatas konsultasi pemerintah terhadap masyarakat, namun pendapatnya tidak selalu digunakan. Selanjutnya, pemberitahuan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sebatas penyampaian informasi atas pemberitahuan tersebut. Dan terakhir merupakan bagian yang dari tindakan teknisme, yaitu tindakan memunculkan atau melibatkan beberapa orang kelompok masyarakat yang kurang terwakili dalam inklusif atau adil, tanpa secara komprehensif merombak suatu sistem agar dapat mewadahi kepentingan kelompok masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, ini tidak adanya partisipasi masyarakat. Jadi hanya sebatas pemberian shock terapi agar masyarakat tidak marah dalam hal tidak adanya partisipasi. Juga merupakan bagian dari evaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya dasar hukum dan pengaturan dari partisipasi masyarakat.
Untuk dasar hukumnya sendiri, di mana dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011, serta adanya aturan turunan di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara konsultasi publik. Ya, dalam pengaturan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu seperti yang kita ketahui dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adanya asas keterbukaan, di mana dalam penjelasannya di pasal 5 huruf G, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan untuk memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan atau memberikan masukan pada setiap tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal 96 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 menekankan adanya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, karena adanya pertimbangan hukum, memasukkan adanya penekanan terhadap pentingnya kemudahan akses masyarakat terhadap dokumen, yaitu naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sebagai pemenuhan atas masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menginformasikan masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta adanya hasil konsultasi publik dijadikan pertimbangan dalam pembentukan PUU, dan pembentukan PUU dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai pembentuk PUU dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil masukan masyarakat. Adapun pengaturannya seperti yang tadi disebutkan juga di asas keterbukaan, bahwa partisipasi masyarakat itu dilakukan pada semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Lalu juga mengatur caranya, di mana caranya dapat dilakukan melalui lisan ataupun tulisan dengan metode daring ataupun luring. Lalu siapa sih yang siapa yang harus berpartisipasi, yaitu adalah masyarakat, di mana disebutkan masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan. Lalu untuk mekanisme pelaksanaannya disebutkan bisa melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Lalu selanjutnya di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan PUU, di mana peraturan menteri ini merupakan amanat dari pasal 188 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di sana disebutkan konsultasi publik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Lalu di sana disebutkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian melaksanakan konsultasi publik, di mana untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, yaitu yang dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun non-elektronik. Lalu pengaturan pada tahap perencanaan itu yaitu dari tahap penyusunan program legislasi nasional jangka menengah ataupun tahunan yang memang diusulkan oleh pemerintah dalam materinya berupa konsep dasar dari rancangan undang-undang tersebut, dan juga program penyusunan dari peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden berupa daftar judul dan pokok materi muatan. Dan dalam perencanaan ini
pemrakarsa itu dapat mengumpulkan masukan ataupun tanggapan dari masyarakat, ya, diberi waktu selama 30 hari. Lalu dalam tahap penyusunan dilakukan dengan penyebarluasan rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan pemerintah, peraturan presiden yang dilakukan secara elektronik ataupun non-elektronik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan yang untuk waktunya masih sama, diberi waktu paling lambat 30 hari, dan tanggapan atau masukan itu dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan rancangan. Adapun dalam tahap pembahasan ini hanya mengatur di rancangan undang-undang yang untuk rancangan undang-undang yang diprakarsai oleh pemerintah yang dilakukan dengan penyebarluasan RUU melalui sistem informasi, pembentukan peraturan perundangan ataupun media elektroniknya, dan menyelenggarakan forum tatap muka ataupun dialog publik. Lalu bagaimana pengaturan konsultasi publik di lingkungan Badan POM? Sebelumnya untuk saat ini kita memang tengah berproses untuk saat ini tengah berproses penetapan dan pengundangan untuk rancangan peraturan Badan POM tentang tata cara pembentukan PUU di lingkungan Badan POM. Sebelumnya itu memang sudah ada di Peraturan Kepala BPOM nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan POM, di mana diatur dalam pasal 30 rancangan peraturan Badan POM yang sudah tidak memiliki permasalahan dari segi substansi maupun teknis dilakukan konsultasi dengan mengikutsertakan instansi ataupun stakeholder. Lalu dilakukan oleh pemrakarsa yang berkoordinasi dengan Biro. Hasil dari konsultasi publik itu dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan. Lalu dalam rancangan peraturan BPOM yang terbaru ini memasukkan juga terkait dengan pengertian konsultasi publik, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Nah, konsultasi publik sendiri itu dilakukan pada tahap perencanaan dan penyusunan, di mana untuk mendapatkan masukan ataupun tanggapan yang dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perbaikan. Lalu konsultasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunggah rancangan peraturan BPOM ke dalam JDIH atau media informasi lainnya, dan atau dilakukan dengan uji publik atau uji konsep, kunjungan kerja, diskusi, ceramah, karya, seminar, dan atau pertemuan secara daring ataupun luring. Baik, ini penutup. Ini saya kutip dari putusan MK juga, di mana pertimbangan hukum terkait partisipasi masyarakat. Yang pertama, bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dan lebih jauh lagi partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun bangsa dan negara. Dan juga pentingnya partisipasi masyarakat itu juga disebutkan apabila pembentukan peraturan dengan proses dan atau mekanisme yang justru menutup atau menjatuhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan atau mendebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Burung cendrawasih, burung dara. Bisa dicari dulu di Papua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke MC.
Ya, terima kasih Mas Majid untuk diluangkan waktunya mengisi QSPL hari ini. Ini materinya bagus sekali. Ini mau langsung tanya jawab atau gimana nih? Mas Majid, mau langsung tanya jawab aja? Ya, Ya, monggo silakan, Mbak. Madam. Silakan Mbak. Silakan. Udah Bapak langsung nanya di chat ini. Izin nanya, Ya, monggo Mbak Uzi. ya, izin Pak Karlo, terima kasih Mas, siapa, Saljul ya? Mas Majid. Makasih, sorry. Majid diaksuk. Makasih paparannya, Uzi joinnya agak belakang-belakangan, punten kalau mungkin tadi sudah dijelaskan, cuman pada saat saya ngelihat sosialisasinya udah mulai ada pertanyaan sebenarnya yang ini terpikirkan, yaitu tentang forum konsultasi publik. Nah, selama ini kan forum konsultasi publik itu harus dilaporkan kalau menurut Kementerian PAN-RB itu dilaporkan ke mereka. Nah, sementara kan sebenarnya forum konsultasi publik ini kan bukan hanya terkait pelayanan publik ya, regulasinya itu kalau yang kami lihat selama ini tuh Kemenpan itu minta adanya laporan forum konsultasi publik itu lebih ke arah untuk penyusunan standar pelayanan publik. Namun kalau kita lihat dari yang tadi Mas Aljul bahas, sebenarnya semua regulasi juga harusnya ada forum konsultasi publik ya. Nah, itu yang kita laporkan ke Kemenpan itu memang apakah semua forum konsultasi publik atau hanya cukup untuk standar yang pelayanan publik? Kanan, ya. Makasih, itu aja. Langsung dijawab Mas Majid atau ditampung dulu? Ya, izin menjawab ya Mbak Napsi. Kalau nanti kebanyakan takut lupa. Izin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Regi, yaitu adakah cara konsultasi publik yang lebih kreatif dibandingkan cara-cara yang selama ini dilakukan? Mungkin Pak, untuk saat ini ini pendapat saya saja ya Pak ya, kalau misalkan cara-cara kreatif gitu kan. Sebenarnya kan seperti yang kita ketahui itu, maaf sebentar. Seperti tadi melihat dari pengertian dari konsultasi sendiri adalah kegiatan untuk dilakukan menerima masukan, tanggapan atau pandangan dari masyarakat dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mungkin kalau dari sisi pendapat liarnya saya gitu Pak, cara yang lebih kreatif mungkin karena saat ini kita kan juga hampir setiap hari dibanjiri dengan media sosial ya Pak ya. Sebenarnya ini cara kreatif ini ya bisa saja dengan memanfaatkan media sosial seperti mungkin videografi seperti TikTok gitu Pak, dengan ya siapa tahu kita dapat melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat gitu Pak. Itu sih Pak yang mungkin pendapat pemikiran yang terlintas di saya Bapak. Ya, selanjutnya yang terkait pertanyaan Bu Uzi tadi terkait forum konsultasi publik yang harus dilaporkan ke Kementan. Apakah memang itu merupakan standar pelayanan publik? Kalau nggak salah tadi yang saya tangkap seperti itu ya Bu Uzi ya. Punten Bu, kalau untuk terkait standar layanan publik ini mungkin nanti yang lebih saya mohon bantuan juga terkait oleh teman-teman PP mungkin yang lebih expert di standar pelayanan publik karena saya juga belum begitu paham Bu terkait dengan peraturan ini karena kalau yang tadi materi yang saya bawakan memang ini menjadi untuk konsultasi publik atau forum konsultasi publik yang saya bawakan tadi ini kaitannya adalah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan Bu.
kenapa konsultasi publik di peraturan perundang-undangan itu menjadi isu, ya karena memang yang seperti tadi awal saya sampaikan bahwa isu ini menjadi salah satu hukum pada putusan MK, di mana partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu perlu adanya partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna atau meaningful participation, di mana bermakna tersebut memiliki 3 prasyarat, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Nah, keterkaitan dengan peraturan dari Kementerian Pan-RB ini saya belum baca ya Bu, jadi saya belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu. Jadi saya hanya dapat menjelaskan keterkaitan forum konsultasi publik itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon izin, mungkin di sini ada Bapak atau Ibu yang bisa menjelaskan. Bu Henny mau menambahkan, Bu? Iya. Izin Pak Regi membantu menjawab pertanyaan tadi Mbak Uci. Jadi memang kalau di Permenpan, FKP ini harus sebagai salah satu persyaratan di dalam menyusun standar pelayanan publik, di mana dalam FKP ini nanti dibuat berita acara seperti itu ya Mbak Uci ya, dibuat berita acara, kemudian disampaikan kepada Menpan. Gitu. Seharusnya memang semua baik itu peraturan dalam hal standar pelayanan publik atau peraturan lainnya itu harus tetap dilakukan FKP tersebut. Cuman memang ranahnya karena ini terkait standar, maka harus dilaporkan kepada Menpan. Tapi pada prinsipnya Mbak Uci, sebenarnya semuanya ini memang harus dilakukan gitu ya, dengan berita acara. Nah ini di Badan POM tidak semua sebenarnya kedeputian 1, 2, dan 3 dilakukan, dibuat berita acara. Nah ini mungkin bisa sebagai contoh, FKP ini dibuat berita acara, walaupun memang di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk yang per BPOM ini tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun ini akan dijadikan data dukung gitu ya pada saat nanti misalnya ternyata peraturan kita digugat gitu oleh pihak lain gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dicontoh. Seperti itu Mbak Uci, sebenarnya semuanya sama, harusnya ada berita acara, kemudian memang karena konsennya Kemenpan kepada pelayanan publik, jadi kita harus kirim ke sana gitu ya berdasarkan peraturan ini. Memang kalau di peraturan Ratundang ini memang tidak ada gitu, tapi perlu sebenarnya didokumentasikan dengan baik sehingga tadi untuk mengantisipasi pada saat nanti peraturan kita digugat gitu. Jadi memang tadi Mas Mahajir sampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kalau yang lama itu di Perbepom kita yang lama itu memang hanya dilakukan sebenarnya setelah paling tidak itu 80% itu dilakukan konsultasi publik, tapi dengan adanya tadi peraturan tadi maka konsultasi publik itu sudah dilakukan dari awal perencanaan. Kalau di kedeputian 1 itu sudah mulai sebenarnya tahun ini, jadi dia melakukan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan apa sih yang akan disusun di tahun depan gitu. Jadi mereka bisa memberikan masukan, oh ternyata peraturan ini perlu direvisi atau memang ada peraturan baru gitu yang perlu disusun di tahun depan gitu. Seperti itu. Jadi memang di Badan POM sudah melakukan itu, tapi memang belum semua kedeputian. Seperti itu Mbak Uci, Pak Regi. Baik Bu Heni, jelas, clear Bu. Makasih penjelasannya Bu Heni, Mas Mahajir. Izin menambahkan Bu Heni. Ya, silakan Andris. Izin of yang lain juga boleh.
Mungkin pertama mohon jangan terjebak dengan kata-kata konsultasi publik, Bu Uji, mohon izin. Walaupun ada kata-kata konsultasi publik, sebenarnya undang-undang yang mengamanahkannya itu berbeda. Pertama, untuk Permenkumham itu undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan Menpan itu undang-undang pelayanan publik. Untuk Permenkumham terkait tata cara komplek itu sebenarnya outputnya untuk kegiatan pembentukan peraturan undang-undangan, Bu Uji, mohon izin, dari tahapan yang disampaikan oleh Mahajir, ada 5 tahapan tersebut. Jadi kegiatannya berbeda dengan yang di Permenpan 16 2017. Untuk Permenpan 6 2017 itu ada 6 kegiatan, ada 6 lingkup. Jadi penyelenggaraan forum konsultasi publik itu ada terkait pertama, penyusunan kebijakan pelayanan publik, kedua, penyusunan standar pelayanan, ketiga, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, keempat, pemberian penghargaan, kelima, survei kepuasan masyarakat, dan keenam, kebijakan lain terkait pelayanan publik. Jadi batasnya di situ, Bu, kalau Permenkumham terkait tata cara pembentukan PUU, kalau Permenpan terkait standar pelayanan publiknya, kalau kami tangkap sih mungkin lebih ke FKP terkait 14 komponen standar pelayanan ya, mungkin sebenarnya yang dilakukan pembahasan seperti itu. Nah, untuk BPOM sendiri sebenarnya sudah melakukan 2 hal tersebut. Contoh di Biro Hukor, terutama di PP sudah melakukan komblik di JDIH, kemudian juga dengan Kemenpan sebagai pelaksanaan dari Permenkumham tata cara komblik untuk standar pelayanan. Nah, untuk yang Permenpan 1617 itu dilakukan oleh UPP seperti yang sudah diikuti oleh kita di Kedeputian 2, Kedeputian 1, Kedeputian 3, dan Pusdatin. Seperti itu, Bu Uji. Jadi BPOM ini sebenarnya sudah melaksanakan Permenkumham dan Permenpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Bu Heni, Pak Karo. Terima kasih tambahannya, Andreas. Terima kasih Bu Heni, Pak Mas Andries untuk tambahannya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya udah pada siap-siap untuk Oh, coklat ya. sih Mbak Langsung kuis Nafsi. aja berarti ya. Oke deh. Ini Bapak Ibu, kita langsung saja ke kuis ya. Mohon peran aktifnya. Pertanyaan yang pertama. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, partisipasi masyarakat masuk dalam asas apa? Bisa langsung dijawab di kolom chat ya. Yang jawab orang-orang PP nih. Mungkin ada yang lain? Oke, ini yang pertama jawab saya Mas Majir ya, sama Mas Haron. Benar nggak nih Mas? Iya betul Mbak. Tadi di slide saya sudah disampaikan. Keterbukaan apa terbukaan? Oh ya. Ya, benar jawabannya asas keterbukaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal berapa yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat? Bisa disebutkan pasalnya? Monggo Bapak Ibu. Dijawab Teteh nih. Teh Nelly. Iya betul. Ya, tadi disampaikan oleh Teh Nelly. Oke. Satu lagi. Kegiatan apa saja atau sebutkan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan konsultasi publik. Nah, ini tadi udah disebutin nih. Contohnya banyak banget. Bisa disebutkan Bapak Ibu? Salah satunya aja Mbak. Oh, boleh. Salah satu boleh ya? Oke.
udah ada jawaban dari Bu Heni. Yang benar seminar. Iya. Oke. Mungkin itu saja. 3 pertanyaan sudah cukup ya Mas Majir ya. Coklatnya kasih Rizka, coklatnya. Oh, Nggak Rizka, ya. Bagi 2 sama saya, Bu. Oh, jangan. Sama Rizka aja tuh udah. Jawab soalnya. Padahal waktunya masih banyak banget ya. Mungkin masih banyak yang fokus ke kerjaan masing-masing atau dalam perjalanan mungkin. Kita sudahi saja USL pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Majir sudah disempatkan untuk mengisi USL. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian bisa semakin semangat, semakin bertambah ilmunya. Jika ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.